Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Handoko. Saya perwakilan dari kelompok saya yang terdiri dari saya Muhammad Faiz Handoko, Rahadian Rizkianov, Jaka Abdul Jabar. Saya ingin mempresentasikan sebuah PowerPoint kami yang berjudul Rancangan Bangun Sistem Informasi Bengkel Mobil Berbasis Web. Oke, langsung saja latar belakang. Pada kondisi tertentu, kendaraan bermotor memerlukan perawatan atau perbaikan. Perawatan dan perbaikan kendaraan harus dilakukan agar umur pakai kendaraan lebih panjang atau tidak sama dengan umur pakai yang telah diprediksikan dan dirancang oleh pabrik pembuat. Meskipun demikian, perawatan dan perbaikan kendaraan bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal tersebut memerlukan pengetahuan khusus. Untuk memperoleh pengetahuan tersebut, tentu saja dibutuhkan kemauan dan waktu. Namun, sebagian besar pemilik kendaraan bermotor biasanya merasa dirinya tidak memiliki kedua hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terbuka peluang bagi pihak lain yang memiliki keahlian dan peralatan kerja di bidang kendaraan bermotor atau otomotif untuk membuka usaha pembengkelan. Terjadi transaksi antara orang yang membutuhkan perawatan atau perbaikan di bidang otomotif dan mereka yang memiliki keahlian serta peralatan di bidang tersebut. Hal ini dilakukan di bengkel otomotif. Bengkel mobil diklasifikasikan berdasarkan dua kriteria, yaitu fasilitas pelayanan dan skala usaha yang dimiliki, meliputi jumlah tenaga kerja, modal, kapasitas kerja. Berdasarkan fasilitas pelayanan, bengkel mobil dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Bengkel dealer. Bengkel dealer merupakan bagian dari dealer otomotif yang memberikan pelayanan purna jual kepada konsumen. Bengkel jenis ini biasanya hanya melayani kendaraan dengan merek tertentu yang dijual di dealer tersebut. Pelayanan yang ditawarkan oleh bengkel dealer meliputi perawatan rutin hingga perbaikan yang memerlukan penggantian suku cadang. Bengkel jenis ini biasanya terdiri dari beberapa bagian khusus yang memberikan pelayanan perawatan atau perbaikan tertentu pada komponen mobil. Misal mesin mobil, blanching, body repair, dan sebagainya. Oleh karena itu, teknisi yang bekerja di bengkel ini juga memiliki spesialisasi tertentu dan dilengkapi peralatan yang mendukung pekerjaan. 2. Bengkel pelayanan umum. Bengkel pelayanan umum merupakan bengkel independen yang mampu melakukan perawatan dan perbaikan beberapa komponen mobil. Bengkel semacam ini dapat dipandang sebagai beberapa bengkel khusus yang menggabungkan diri menjadi sebuah bengkel yang lebih besar. Berbeda dengan bengkel dealer, bengkel ini bukan merupakan bengkel dari dealer otomotif. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan bengkel ini ditujukan untuk pelayanan penjual sebuah produk otomotif. Selain itu, bengkel pelayanan umum biasanya memberikan pelayanan perawatan dan perbaikan untuk berbagai merek kendaraan. 3. Bengkel pelayanan khusus. Bengkel pelayanan khusus adalah bengkel otomotif yang memiliki spesialisasi dalam hal perawatan dan perbaikan salah satu elemen mobil. Sebagai contoh, bengkel reparasi bodi, radiator, AC, sporing, dan blanching, dan sebagainya. Spesialisasi yang dilakukan oleh bengkel tersebut menuntut peralatan khusus sesuai dengan jenis operasi yang akan dilakukan. Bagian terpenting dari bengkel pelayanan khusus adalah spesialisasi keahlian tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang akan dilakukan. 4. Bengkel unit keliling.
Bengkel unit keliling memberikan pelayanan berupa perbaikan yang dilakukan di lokasi mobil konsumen. Bengkel jenis ini terdiri dari beberapa buah mobil dan derek yang secara periodik patroli di daerah tertentu, atau kadang menerima panggilan untuk memberi pelayanan kepada konsumen. Berdasarkan skala usaha yang dijalankan, bengkel mobil dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu satu, bengkel kecil. Bengkel kecil adalah bengkel yang meliputi bengkel skala garasi rumah dengan 1 sampai 5 orang bekerja, sehingga bengkel permanen dengan usaha tenaga hingga 19 orang. Atau definisi Biro Pusat Statistik Tenaga Usaha Kecil (BPSTUK). 2. Bengkel besar. Biro Pusat Statistik mengklasifikasikan usaha besar sebagai usaha yang mempekerjakan lebih dari 20 orang. Berdasarkan hal tersebut, sebuah bengkel dapat diklasifikasikan sebagai bengkel besar apabila memiliki pegawai lebih dari 20 orang. Bengkel besar diklasifikasikan berdasarkan aset yang dimilikinya. Biasanya orang-orang juga mengklasifikasikan bengkel besar apabila dilengkapi peralatan canggih sebagai peralatan kerjanya. Oke, di sini ada penjelasan sistem menurut Herlambang 2005. Definisi sistem dapat dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan secara prosedur dan pendekatan secara komponen. Berdasarkan pendekatan prosedur, sistem didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan berdasarkan pendekatan komponen, sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perkembangan sistem yang ada, sistem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang dihubungkan dengan arus sumber daya luar dan tidak mempunyai elemen pengendali. Sedangkan sistem tertutup tidak mempunyai elemen pengontrol dan tidak dihubungkan pada lingkungan sekitarnya. Sistem informasi menurut Hartono 1990. Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang mendekatkan pada prosedur dan mendekatkan pada komponen dan elemennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan suatu sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Suatu sistem mempunyai karakter atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran atau tujuan. Berikut ini adalah presentasi atau PowerPoint yang telah kami buat untuk mengerjakan tugas UAS mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Rancangan bangun sistem informasi bengkel mobil berbasis web. Latar belakang. Pada kondisi tertentu, kendaraan bermotor memerlukan perawatan atau perbaikan. Perawatan dan perbaikan kendaraan harus dilakukan agar umur pakai kendaraan lebih panjang atau tidak sama dengan umur pakai yang telah diprediksikan dan dirancang oleh pabrik pembuat. Meskipun demikian, perawatan dan perbaikan kendaraan bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal tersebut memerlukan pengetahuan khusus. Untuk memperoleh pengetahuan tersebut, tentu saja dibutuhkan kemauan dan waktu. Namun, sebagian besar pemilik kendaraan bermotor
biasanya merasa dirinya tidak memiliki kedua hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terbuka peluang bagi pihak lain yang memiliki keahlian dan peralatan kerja di bidang kendaraan bermotor atau otomotif untuk membuka usaha pembengkelan. Terjadi transaksi antara orang yang membutuhkan perawatan atau perbaikan di bidang otomotif dan mereka yang memiliki keahlian serta peralatan di bidang tersebut. Hal ini dilakukan di bengkel otomotif. Bengkel mobil diklasifikasikan berdasarkan dua kriteria, yaitu fasilitas pelayanan dan skala usaha yang dimiliki, meliputi jumlah tenaga kerja, modal, kapasitas kerja. Berdasarkan fasilitas pelayanan, bengkel mobil dapat dibedakan menjadi 4, yaitu: 1. Bengkel dealer. Bengkel dealer merupakan bagian dari dealer otomotif yang memberikan pelayanan purna jual kepada konsumen. Bengkel jenis ini biasanya hanya melayani kendaraan dengan merek tertentu yang dijual di dealer tersebut. Pelayanan yang ditawarkan oleh bengkel dealer meliputi perawatan rutin hingga perbaikan yang memerlukan penggantian suku jadang. Bengkel jenis ini biasanya terdiri dari beberapa bagian khusus yang memberikan pelayanan perawatan atau perbaikan tertentu pada komponen mobil, misal mesin mobil, blanching, body repair, dan sebagainya. Oleh karena itu, teknisi yang bekerja di bengkel ini juga memiliki spesialisasi tertentu dan dilengkapi peralatan yang mendukung pekerjaan. 2. Bengkel pelayanan umum. Bengkel pelayanan umum merupakan bengkel independen yang mampu melakukan perawatan dan perbaikan beberapa komponen mobil. Bengkel semacam ini dapat dipandang sebagai beberapa bengkel khusus yang menggabungkan diri menjadi sebuah bengkel yang lebih besar. Berbeda dengan bengkel dealer, bengkel ini bukan merupakan bengkel dari dealer otomotif. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan bengkel ini ditujukan untuk pelayanan penjual sebuah produk otomotif. Selain itu, bengkel pelayanan umum biasanya memberikan pelayanan perawatan dan perbaikan untuk berbagai merek kendaraan. 3. Bengkel pelayanan khusus. Bengkel pelayanan khusus adalah bengkel otomotif yang memiliki spesialisasi dalam hal perawatan dan perbaikan salah satu elemen mobil. Sebagai contoh, bengkel reparasi bodi, radiator, AC, sporing, dan blanching, dan sebagainya. Spesialisasi yang dilakukan oleh bengkel tersebut menuntut peralatan khusus sesuai dengan jenis operasi yang akan dilakukan. Bagian terpenting dari bengkel pelayanan khusus adalah spesialisasi keahlian tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang akan dilakukan. 4. Bengkel unit keliling. Bengkel unit keliling memberikan pelayanan berupa perbaikan yang dilakukan di lokasi mobil konsumen. Bengkel jenis ini terdiri dari beberapa buah mobil dan derek yang secara periodik patroli di daerah tertentu, atau kadang menerima panggilan untuk memberi pelayanan kepada konsumen. Berdasarkan skala usaha yang dijalankan, bengkel mobil dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 1. Bengkel kecil. Bengkel kecil adalah bengkel yang meliputi bengkel skala garasi rumah dengan 1-5 orang pekerja, sehingga bengkel permanen dengan usaha tenaga hingga 19 orang. Atau definisi Biro Pusat Statistik Tenaga Usaha Kecil, BPSTUK. 2. Bengkel besar.
Biro Pusat Statistik mengklasifikasikan usaha besar sebagai usaha yang mempekerjakan lebih dari 20 orang. Berdasarkan hal tersebut, sebuah bengkel dapat diklasifikasikan sebagai bengkel besar apabila memiliki pegawai lebih dari 20 orang. Bengkel besar diklasifikasikan berdasarkan aset yang dimilikinya. Biasanya orang-orang juga mengklasifikasikan bengkel besar apabila dilengkapi peralatan canggih sebagai peralatan kerjanya. Oke, di sini ada sistem, penjelasan sistem menurut Herlambang 2005. Definisi sistem dapat dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan secara prosedur dan pendekatan secara komponen. Berdasarkan pendekatan prosedur, sistem didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan berdasarkan pendekatan komponen, sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perkembangan sistem yang ada, sistem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang dihubungkan dengan arus sumber daya luar dan tidak mempunyai elemen pengendali. Sedangkan sistem tertutup tidak mempunyai elemen pengontrol dan tidak dihubungkan pada lingkungan sekitarnya. Sistem informasi menurut menurut Hartono 1990, terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang mendekatkan pada prosedur dan mendekatkan pada komponen dan elemennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan suatu sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Suatu sistem mempunyai karakter atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung masukan, keluaran, komponen sistem merupakan bagian-bagian dari sistem yang saling berhubungan dan menjadi satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau sub-subsistem ini memiliki karakteristik tersendiri dan menjalankan suatu fungsi tersendiri. Suatu sistem dapat mempunyai suatu sistem yang lebih besar disebut dengan suprasistem. Menurut Hartono tahun 1990, misal sekolah dapat disebut sebagai sistem dan pendidikan merupakan sistem yang lebih besar dapat disebut sebagai suprasistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga merugikan dari sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Kalau tidak, maka mengganggu kelangsungan hidup dari sistem tersebut. Menurut Hartono 1990. Penghubung merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran dari suatu subsistem
akan menjadi masukan untuk subsistem yang lainnya melalui penghubung. Sedangkan penghubung satu subsistem dapat berinteraksi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa sinyal atau berupa masukan perawatan. Masukan sinyal adalah energi yang dimasukkan yang nantinya akan diolah dan menghasilkan sesuatu. Sedangkan masukan perawatan adalah energi yang digunakan untuk melakukan suatu proses atau dengan kata lain energi yang menjamin suatu proses dapat berjalan. Keluaran sistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran yang dijadikan sebagai masukan dari subsistem yang lainnya. Pengolah sistem adalah bagian dari setiap sistem dan subsistem yang akan mengolah masukan sehingga menjadi keluaran, baik yang berguna maupun yang sisa. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai. Jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran sistem sangat menentukan masukan apa yang diperlukan serta keluaran apa yang harus dihasilkan. Suatu sistem dikatakan berhasil jika mengenai sasaran yang ingin dicapai. Karakteristik sistem dapat digambarkan seperti gambar berikut, yaitu ada masukan, pengolahan pengolah keluaran, ada subsistem, ada subsistem itu terbagi jadi empat, yang mana ini saling berhubungan, saling interaksi, sehingga dapat mengeluarkan sesuatu yang ingin dicapai. Perancangan sistem. Setelah dilakukan analisa terhadap sistem, langkah berikutnya perancangan sistem, di mana dalam perancangan sistem ini dapat diberikan tentang gambaran sistem yang dibuat. Ini ada contoh gambaran blok diagram dan penjelasannya. Itu saling usaha dan pengguna saling terhubung pada suatu server yang sama. Sehingga di dalamnya nanti ada interaksi dan menghasilkan suatu target yang ingin dicapai dari si user tersebut. Bentuk umum sistem menggambarkan bentuk rancangan bangunan sistem informasi bengkel atau user, bukan member ya. Dalam melihat informasi di dalam website sistem informasi bengkel, kecuali informasi pelanggan, karena informasi pelanggan hanya dapat diakses oleh pelanggan yang sudah terdaftar pada website. Sistem informasi bengkel, pelanggan yang telah terdaftar dapat melihat informasi mobil, mengubah password, melihat histori mobil yang akan dilakukan servis, melihat data mobil mobil servis, dan melihat rincian pembayaran. Penerima tamu bertindak sebagai maintenance berita. Penerima tamu bertindak sebagai maintenance berita data pelanggan, data mobil, data kerusakan, membuat acuan kerja, dan transaksi servis. Bagian gudang dapat melakukan maintenance barang. Supplier membuat bukti pengeluaran barang, membuat daftar pemesanan barang, mencatat pembelian barang. Bagian kasir dapat membuat faktur pembayaran servis, sedangkan pemilik dapat melakukan daftar admin, mengubah situs berita yang akan ditampilkan di website sistem informasi bengkel, melihat laporan pembelian, laporan pendapatan, laporan stok barang, laporan histori barang, dan pertimbangan supplier seperti pada gambar nomor 2, gambar di atas. Konteks diagram. Konteks diagram adalah tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya membuat satu proses menunjukkan sistem secara keseluruhan.
Konten diagram sistem informasi bengkel mobil berbasis web yang terdapat pada 3 gambar terdiri dari 4 external entity, yaitu montir, supplier, pemilik, dan pelanggan. Berikut contoh konteks diagram. Itu aktornya ada pelanggan, ada montir, ada pemilik, ada supplier. Di sini yang banyak yang sangat sangat ditunggu yaitu pelanggan. Pelanggan melakukan apa, nanti yang lainnya akan mengikuti kemauan pelanggan. Ada acuan kerja, ada biaya servis, ada pembayaran tunai, ada faktur pembayaran, ada keluhan pelanggan. Nah, ini semuanya itu tergantung keluhan pelanggan. Misalnya pelanggan ada keluhan yang makan biaya banyak, baik baik makan banyak waktu maupun banyak tenaga. Nah, itu nanti besar kecilnya itu tergantung di situnya. Ini adalah contoh website yang mau ditampilkan. Tampilan awal akan tampil ketika pertama kali website dijalankan. Forum ini menampilkan menu login, profil keperusahaan, servis, berita, saran, dan kritik, dan kontak. Menu-menu tersebut terletak di bagian atas website. Pada tampilan awal terdapat menjelaskan sedikit tentang bengkel mobil berbasis web, dan terdapat berita-berita seputar otomotif dan promosi-promosi yang ada. Tampilan awal website sistem informasi bengkel mobil berbasis web, bengkel mobil berbasis web. Tampak pada gambar nomor 5 sebagai berikut. Berikut ini contoh yang sudah diterangkan tadi. Untuk harga dari mobil tersebut yaitu satu, perawatan mobil tiap minggu selama 6 bulan, itu seharga 800.000. Jadi ini untuk biaya penawaran servis mobil atau pengecekan kerusakan mobil itu dilakukan selama seminggu dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Harinya itu terserah hari apa saja, dan sebelumnya itu, setelah mem-booking dulu sehingga tidak menunggu lagi melalui aplikasi tersebut. Untuk 6 bulan itu seharga 800.000, yang 1 tahun selama 1.500.000, seharga 1.500.000, 1 tahun 6 bulan 2.200.000, 2 tahun seharga 2.800.000, selama 3 tahun 3.500.000. Jadi kalau mau jadi dengan paket paket di atas, sehingga mobil kalian yang ingin memesan di perusahaan kami di kemungkinan, eee, terjamin untuk keamanannya, untuk kesehatan mobilnya, untuk jangka panjang pemakaian mobilnya, karena rutin untuk pengecekan mobil tersebut. Yang yang ini biaya servis atau kerusakan pada mobil ini beda sendiri. Misalnya ada, mobilnya rusak atau pergantian apa, ini tergantung dari permintaan pelanggan. Makin banyak kerusakan atau pergantian, maka biayanya akan makin besar. Untuk waktu pengerjaan itu, untuk perawatan mobil, perawatan yang rutinitas seminggu sekali, itu kurang dari 1 jam. Untuk perbaikan mobil, ini durasinya tergantung kerusakannya. Misalnya kerusakannya nggak parah atau kurang dari 5%, itu perkiraan untuk perbaikannya itu 20 menit. Untuk 5% sampai 15%, yaitu 40 menit, kurang dari 40 menit.
Untuk 15 sampai 30 menit, yaitu kurang dari 70 menit, ya, dan sebagainya. Yang maksimal itu 190 menit atau kurang lebih 3 jam untuk perbaikan. Si menu-menu yang ada pada gambar tampilan seperti gambar menerima sebagai berikut. Satu, halaman utama menampilkan profil perusahaan, berita, dan kontak. Menu login menampilkan menu login agar dapat masuk ke dalam website sesuai dengan jabatan. Menu profil perusahaan menampilkan form baru yang menjelaskan tentang profil perusahaan. Menu service menampilkan form baru yang menjelaskan tentang service apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Menu berita menampilkan forum baru yang untuk mendapat melihat berita-berita yang telah ada. Menu saran dan kritik menampilkan forum baru yang dapat diisi oleh pelanggan sebagai masukan untuk perusahaan. Menu kontak menampilkan forum yang menampilkan kontak PT Surya Kencana atau PT kami. Forum transaksi keluhan pada gambar nomor 6 merupakan forum transaksi keluhan yang digunakan untuk menyimpan data pelanggan sesuai keluhan pelanggan. Forum ini menghasilkan acuan kerja yang akan diberikan kepada pelanggan dan montir. Sini ada keterangan data keluhan pelanggan, data mobil, data riwayat pelanggan atau data identitas pelanggan, rincian keluhan, dan rincian tanggal kapan melakukan laporannya. Forum transaksi pengeluaran barang. Contohnya berikut. Gambar ini merupakan transaksi pengeluaran barang yang digunakan untuk penyimpanan data pengeluaran barang yang akan digunakan untuk servis. Pada forum ini akan menghasilkan bukti pengeluaran barang yang akan diberikan kepada montir. Forum transaksi pencatatan servis. Gambar 8 merupakan forum transaksi pencatatan servis yang digunakan untuk menyimpan data servis yang dilakukan pada mobil yang telah selesai diservis. Ada transaksi servis mobil, ini ada nomor fakturnya berapa, tanggalnya, selesainya kapan, keterangan. Forum pembayaran servis. Gambar ini merupakan forum pembayaran servis yang digunakan untuk mempermudahkan bagian transaksi dalam melayani pelanggan yang akan membayar transaksi servis. Gambar ini merupakan forum pembuatan daftar pemesanan barang yang digunakan untuk mempermudah bagian gudang dalam membuat daftar barang yang akan dipesan oleh pelanggan. Gambar 11 merupakan forum transaksi pembelian yang digunakan untuk mencatat barang yang telah dibeli dan masuk ke dalam gudang. Kecepatan penampilan informasi. Kecepatan penampilan informasi ini berguna untuk mengetahui kecepatan penampilan informasi yang sesuai untuk pelanggan dengan penggunaan beberapa skenario koneksi internet yang telah di-hosting pada website berikut. Pada tabel 1, kecepatan menampilkan informasi ada ID pelanggan, nama informasi, speed kecepatan menampilkan informasi, dan sebagainya. Kecepatan aplikasi. Ketepatan aplikasi. Ketepatan aplikasi menggunakan uji validasi yang ditunjukkan kepada pengguna aplikasi, yaitu 1. Pemilik. Berdasarkan hasil angket untuk 7 pertanyaan yang diberikan kepada pemilik, didapatkan pertanyaan yang ditanyakan bahwa bagian pemilik menyetujui kesesuaian dari form laporan pendapatan per bulan atau per tahun, laporan pembelian per bulan dan per tahun, laporan stok barang, laporan histori barang per bulan, dan laporan pemesanan tidak sesuai. 2. Penerimaan tamu. Berdasarkan hasil angket,
12 pertanyaan yang diberikan kepada penerima tamu, didapatkan pertanyaan bahwa bagian penerima tamu menyetujui kesesuaian dari forum data pelanggan, forum data mobil, forum data service, forum pembuatan acuan kerja, atau kerja versi acak dan catatan servis. Ketepatan aplikasi. Ketepatan aplikasi pengujian untuk validasi yang ditujukan kepada pengguna aplikasi yaitu tiga bagian gudang. Berdasarkan hasil angket untuk 13 pertanyaan yang diberikan kepada bagian gudang, didapat pertanyaan bahwa bagian gudang menyetujui kesesuaian dari forum data supplier, forum data barang, forum pengeluaran barang, bukti pengeluaran barang versi cetak, pembuatan daftar pemesanan barang, daftar pemesanan barang versi cetak, dan pencatatan pembelian barang. 4. Bagian kasir. Berdasarkan hasil angket untuk 2 pertanyaan yang diberikan kepada bagian kasir, didapat pertanyaan bahwa bagian kasir menyetujui kesesuaian dari forum pembayaran servis. Ketepatan informasi untuk pelanggan. Ketepatan informasi yang diberikan untuk pelanggan dengan menggunakan angket didapatkan bahwa informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan telah sesuai. Tabel 2 uji coba kecepatan untuk pelanggan itu ada satu mobil pelanggan yang telah selesai, 2 histori mobil, 3 data mobil yang sesuai di servis, yang sedang diservis, 4 rincian pembayaran, 5 servis rutin. Berdasarkan tabel 2 didapat bahwa uji validasi yang diberikan kepada 25 orang telah sesuai. Analisa hasil uji coba sistem. Analisa hasil uji coba dari seluruh uji yang dilakukan akan menentukan kelayakan dari fitur dasar sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Fitur-fitur dasar sistem disebut layak apabila keseluruhan hasil coba ini sesuai dengan output yang diharapkan. Pada uji coba yang telah dilakukan pada fitur-fitur dalam sistem seperti tampak gambar nomor 1 sampai dengan uji coba 152 dan uji coba berdasarkan angket yang telah disebarkan, dapat disimpulkan bahwa fitur-fitur dasar tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan proses bisnis pada perusahaan dan kebutuhan pelanggan yang ingin mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Kesimpulan dari kelompok kami pada hasil presentasi dan program atau aplikasi yang kami buat, itu alurnya itu ketika pelanggan ingin melakukan perbaikan atau servis rutinitas, pertama pelanggan dapat menginstal aplikasi atau registrasi terlebih dahulu melalui website yang telah kami buat. Setelah registrasi berhasil, eee, telah memasukkan identitas pelanggan seperti alamat, nomor telepon, nama lengkap. Nah itu, pelanggan dapat meminta perbaikan atau pengecekan pada aplikasi tersebut. Bisa dipesan terlebih dahulu dari rumah sehingga sampai di sana langsung diprogres, ataupun pesan di sana sehingga nanti di sana nanti tergantung nomor antriannya yang keberapa. Nah setelah pemilihan servis atau perbaikan, nah itu nanti di situ bisa diisi atau nanti diarahkan oleh call center kami untuk mengetahui apa saja yang akan diperbaiki atau diservis. Nah, setelah dijelaskan oleh call center kami atau pelanggan sudah tahu sendiri apa yang ingin dibenari atau telah diganti, nanti di sana telah, diinputkan apa saja yang akan dibenerin, nanti masuk ke sistem kami. Nah, setelah dimasukkan, nanti baru ketahuan hasilnya berapa, hasil dari servis atau, perbaikan pada mobil tersebut. Jadi setelah daftar, sudah melakukan pembayaran juga,
nanti mobilnya boleh, tinggal kasih ke teknisi-teknisi kami, nanti dari sana akan diperbaiki sesuai waktu yang telah ditentukan. Untuk kelebihan sistem ini, itu untuk perusahaannya itu perusahaan kami tidak perlu atau tidak mempunyai pegawai lebih di bagian admin, karena telah diinputkan oleh pelanggan itu sendiri. Dan juga lebih mudah untuk, mengatur pelanggan sehingga pelanggan yang terlebih dahulu melakukan transaksi itu terlebih dahulu dan juga bisa melakukan booking kapan mau diservisnya. Itulah sedikit dari penjelasan kami mengenai produk atau aplikasi yang kami buat. Semoga aplikasi ini bisa kami terapkan dan berguna untuk, di negara ini atau di desa-desa kami. Dari kami cukup sekian, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Handoko. Saya perwakilan dari kelompok saya yang terdiri dari saya Muhammad Faiz Handoko, Rahadian Rizkianov, Jaka Abdul Jabar. Saya ingin mempresentasikan sebuah PowerPoint kami yang berjudul Rancangan Bangun Sistem Informasi Bengkel Mobil Berbasis Web. Oke, langsung saja latar belakang.